Nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Muhajirin. Saya baru pertama kali ini, Pak, ngisi di sini, Mas, ya. Dulu pernah ke sini jadi videografer ya, yang tukang rekam-rekam itu kajian-kajian. Terus sudah lama belum pernah ke sini lagi. Nah, sekarang ke sini lagi. Jadi tetap jadi tukang rekam juga, Pak. Tapi sambil ngomong. Jadi bisa dibilang mirip sama YouTuber, Pak. Ngomong, direkam, nanti diupload ke YouTube gitu. Cuma yang disampaikan insya Allah ilmu gitu ya. Sebelumnya mungkin perkenalkan, saya Afdi, di Asilmu dikenal sebagai Abu Ilyasa. Sudah aktif lumayan lama di Asilmu. Cuma selama ini kajiannya hanya terfokus di Baitur Rahim, Masjid Baitur Rahim dan Masjid Al-Ihsan ya. Situ aja, keliling-keliling di situ. Nah, sekarang baru mulai keluar negeri. Dulu di Masjid Al-Ikhlas ya. Masjid Al-Ikhlas membawakan materi, cuma mungkin materinya dinilai terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim, jadi akhirnya dibatasi dulu kajiannya di Baitur Rahim. Nah, sekarang mulai lagi karena Islam itu atau dakwah itu tetap harus disampaikan, apapun resikonya, apapun penilaian orang. Orang bisa menilai terlalu ekstrim memang kajiannya, tetapi kalau misalnya itu adalah hal yang harus disampaikan, ya tetap harus disampaikan gitu. Nah, apa yang membuatnya ekstrim? Mungkin karena kajian yang saya bawakan atau bisa dibilang ilmu yang saya sharing gitu, yang saya bagikan, ini berkaitan dengan konspirasi. Nah, tidak semua orang bisa menerima konspirasi. Tidak semua orang bisa menerima konspirasi. Karena apa? Karena konspirasi itu sudah dilekatkan kata konspirasi itu dengan kata teori. Jadi teori konspirasi. Nah, kalau sudah dilekatkan dengan kata teori, maka konspirasi ini kebanyakan orang berpikirnya hal yang mengada-ada gitu. Hal yang teori, hanya teori gitu. Belum tentu ada. Padahal Allah ya sudah menjelaskan di dalam Al-Quran banyak konspirasi ya. Banyak konspirasi. Salah satunya pada saat Rasulullah mau hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Abu Bakar. Nah, di situ kan kaum Quraisy, kafir Quraisy melakukan konspirasi, mengepung rumah Rasulullah, mau menjebak Rasulullah, membunuh, bahkan mau memancung kepalanya. Tapi pada saat dibongkar rumahnya, pas dibuka ternyata yang tidur di rumah di tempat tidur Rasulullah Ali. Nah, itu kan konspirasi. Nah, konspirasi ini juga di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan sebagai makar, konspirasi, makar. Di dalam Al-Quran juga disebutkan makar. Allah menyebutkan wa makaru wa makarullah. Ada lagi Allah menyebutkan wayam kurullah.
Makar, dua-duanya makar. Yang satu wa makaru, yang satu wa yamkuru. Bedanya apa, Pak? Kalau wa makaru itu makar yang hanya terjadi sekali. Hanya terjadi saat itu saja. Contohnya pada saat penyaliban pada saat penyaliban Nabi Isa waktu itu ya. Ya kan bagi kaum Nasrani kan Nabi Isa disalib. Nah, tetapi Allah membuat makar bahwa akhirnya menyerupakan Yudas, mukanya menjadi muka Nabi Isa. Nabi Isa diangkat sama Allah. Nah, itu makar Allah. Hanya terjadi saat itu dan tidak akan terulang lagi. Nah, tetapi Allah menyebutkan juga wayamkuru. Wayamkuru itu kalimat mudhari. Mudhari itu artinya terjadi saat itu dan akan terus terjadi sampai nanti kiamat. Namanya wayamkuru. Nah, umat Islam dianjurkan atau diperintahkan untuk berhati-hati dengan wayamkuru ini. Berhati-hati dengan makar yang akan terus berlangsung ini, konspirasi yang akan terus berlangsung ini. Gitu. Nah, oleh karena itu, oleh sebagian kecil penduduk dunia yang berpengaruh, konspirasi ini direndengkan katanya dengan teori gitu, untuk mematikan wayamkuru tadi gitu. Nah, ini jadi kemana-mana Pak ngobrolnya Pak. Itu mukadimahnya Pak. Nah, sekarang kita coba berbicara tentang makar ya, atau konspirasi terbesar, yang bisa dibilang konspirasi terbesar kaum global. Ya, kaum global ini adalah sebagian kecil orang yang menguasai sebagian besar kekayaan dunia. Ada yang memperkirakan itu mereka hanya 10-14% penduduk dunia, tetapi menguasai 80% kekayaan alam dunia. Nah, kita sisanya dibagi-bagi Pak, kayak orang ngontrak, bagi-bagi. Di Indonesia, tanah Indonesia itu 80% sudah milik asing, terutama di Sumatera. Itu Sumatera 80% itu perkebunan sawitnya udah milik Malaysia. Maksudnya bukan milik Malaysia ya, milik pengusaha Malaysia gitu. Nah, jadi 80% tanah Indonesia itu sudah menjadi milik asing. Itu kata Ustadz Munzir Situmorang. 10%-nya milik BUMN kayak PTPN gitu, perkebunan milik BUMN gitu. Nah, sisanya 10% itu bagi-bagi rakyat Indonesia gitu. Jadi kalau suatu saat nanti rakyat Indonesia sibuk-sibuk untuk meneriakkan kata merdeka pada saat 17 Agustus, mungkin dia harus berpikir lagi, merdeka di mana? Tanah tidak ada Pak, gitu ya. Ini kemana-mana lagi nih. Nah, jadi kita akan coba membicarakan tentang konspirasi terbesar, salah satu tragedi kecelakaan maritim terbesar sepanjang sejarah umat manusia, yaitu tenggelamnya kapal Van der Wijk. Bukan, tenggelamnya kapal Titanic Pak. Ada yang sudah pernah nonton film Titanic? Waktu itu saya masih SMP Pak. Nonton film Titanic ini masih SMP, nonton pakai VCD ya, zaman dulu ya, masih VCD, rental VCD, nonton rame-rame gitu. Film Titanic, wah keren. Filmnya panjang 3 jam lebih gitu. Menceritakan tentang kisah asmara antara Jack Dawson dan Rose. Romantis Pak. Tetapi di balik kisah tersebut ternyata ada konspirasi yang menyebabkan kapal Titanic ini tenggelam. Nah, kita coba pertama kita coba lihat dari sisi ceritanya dulu ya. Titanic ini dibangun oleh perusahaan galangan kapal Harland and Wolff di Belfast, Irlandia. Dibiayai oleh perusahaan raksasa perkapalan Britania White Star Line. Diingat Pak, namanya White Star Line.
Itu dimulai pembangunannya 1909 sampai selesainya 1911. Selain Titanic itu, White Star Line ini juga membuat 2 kapal lagi. Ya. Jadi totalnya ada 3. 2 kapal lagi, yaitu namanya Olympic dan satu lagi Britannic. Jadi ada Titanic, ada Olympic, ada Britannic. Nah, Olympic itu sudah jalan duluan dia, sudah uji coba duluan sebelum Titanic. Olympic dulu jalan. Nah, White Star Line ini, perusahaan kapal ini, dia punya kompetitor, punya saingan, namanya Cunard Line, yang meluncurkan kapal cepat Lusitania dan Mauretania. Jadi ada kompetitornya, ada saingannya. Nah, di Jerman ada lagi yang namanya perusahaan Hamburg Amerika dan Norddeutscher Lloyd. Nah, jadi White Star Line ini punya banyak saingan, ya, punya banyak saingan, makanya dia akhirnya membuat atau membangun kapal tiga kapal tadi, Titanic, Olympic, dan Britannic. Nah, Titanic ini itu memiliki panjang 269,06 meter dengan lebar, jadi hampir 300 meter ya panjangnya. Lebar maksimumnya 28,9 meter, tingginya dari dasar dasar kapal sampai ke atas itu 32 meter. Bobotnya totalnya 52.310 ton. Ada 9 dek atau 9 lantai, mampu memuat total 3.339 orang. Ruang kargonya juga memuat hampir 1.500 meter kubik barang bawaan yang sebagian besarnya berisi surat-surat dan bagasi penumpang. Nah, di dalam bagasi ini, di dalam kargo ini, konon ada juga artefak yang dibeli oleh pengusaha Amerika yang ada di New York, dibeli ke warga Mesir. Artefak ini mumi, artefak yang berisi mumi dari kerajaan Mesir, putri kerajaan Mesir, Pak. Namanya Amun-Ra, meninggalnya 1.500 tahun sebelum Masehi. Nah, konon kecelakaan Titanic ini juga disebutkan oleh kutukan dari Amun-Ra ini, katanya. Karena apa? Karena artefak ini siapapun yang memegangnya itu akan bernasib sial, gitu. Nah, orang Amerika tadi penasaran nih, bener, akhirnya dibeli, dikirim pakai Titanic. Nah, akhirnya tenggelam, belum sampai. Nah, kapal ini dilengkapi 20 skoci yang mampu memuat rata-rata 40 sampai 65 orang skocinya. Nah, jadi Titanic ini kapal yang mampu memuat 3.339 orang. Tapi anehnya skocinya cuma 20. Skoci 20 itu paling banyak bisa memuat separuh dari total penumpang tadi, gitu. Nah, ini salah satu yang aneh juga nih, Pak. Kenapa kok kapal semegah Titanic itu di dalamnya ada gimnastik, ada perpustakaan, ada kolam renang, ada restoran, ada kafe, segala macam ada di situ, Pak. Tahun 1911. Itu kapal yang paling mewah pada saat itu untuk memukul saingan-saingannya itu. Nah, itu keanehannya ya. Selain itu juga gini, keanehannya adalah kru atau karyawan kapalnya itu hanya ada 80%, harusnya kan 100% nih krunya, karyawannya. Tetapi pada saat perekrutan lowongan kerja itu, yang mendaftar itu hanya 80%-an. Nah, padahal kapal semegah Titanic itu adalah kapal yang paling prestisius, yang paling bergengsi lah pada saat itu. Harusnya orang berlomba-lomba untuk jadi karyawan kapal itu, gitu kan ya. Nah, ini anehnya kenapa cuma 80% yang mendaftar, gitu. Nah, itu penumpangnya juga pada saat berangkat kan tadi totalnya 3.339. Nah, itu pada saat berangkat itu total penumpangnya hanya 1.317 orang, tidak sampai separuh penumpangnya, gitu, Pak. Padahal tiketnya itu sudah didiskon, gitu. Nah, masuk ke uji cobanya.
uji coba kapal Titanic. Ya. Hari Senin tanggal 2 April 1912 jam 6 pagi, Titanic berangkat meninggalkan Belfast menuju ke perairan Laut Irlandia untuk uji coba. Jadi sebelum pelayaran perdana, dia uji coba dulu. Ya. Nah, uji coba ini mengangkut atau membawa ahli-ahli pelayaran, ya, ahli-ahli pelayaran terkenal pada saat itu. Nah, tadi jam 6 pagi, jam 7 malam Titanic balik lagi ke Belfast dan akhirnya dinyatakan layak berlayar. Jam 8 malamnya Titanic meninggalkan Belfast menuju ke Southampton. Nah, itu dermaga awal pemberangkatan Titanic di Southampton, Pak, untuk memulai pelayaran perdananya. Rute pelayaran perdana Titanic ini adalah melintasi Samudra Atlantik. Jadi pada saat itu kapal pertama yang direncanakan bisa menyeberangi Samudra Atlantik baru Titanic ini gitu. Makanya kapalnya besar, mewah, prestisius dan akan memecahkan rekor untuk melintasi Samudra Atlantik. Nah, jadi rutenya itu dimulai dari Southampton di Inggris, nanti mampir di Sherbrooke di Prancis, mampir lagi di Queenstown di Irlandia. Nah, dari Queenstown itu baru pelayaran panjang ke New York, Amerika. Awak kapalnya atau karyawan kapalnya itu berjumlah 885 orang, dipimpin oleh Kapten Edward John Smith. Nah, ini yang kaptennya ini Edward John Smith, diingat namanya, Pak, nanti kita akan sambung-sambung ke kapal Olympic tadi. Edward John Smith ini seorang kapten senior yang sebelumnya mengendalikan kapal Olympic. Nah, kapal Olympic tadi kan ada 3 tadi, kapal dari White Star Line tadi ya. Titanic pada saat pelayaran perdananya itu membawa penumpang 1.317 orang. 324 orang penumpang kelas 1, 284 orang penumpang kelas 2, dan 709 orang penumpang kelas 3. Tetapi sesaat sebelum Titanic berangkat, itu ada 50 orang yang membatalkan perjalanannya. Jadi 50 orang ini tidak jadi naik gitu. Nah, ini misteri juga kenapa tidak jadi naik. Nah, Rabu tanggal 10 April tahun 1912 tengah hari bolong, Titanic mulai pelayarannya meninggalkan pelabuhan Southampton tadi. Tujuan pertamanya Sherbrooke di Prancis yang berjarak 143 kilo. Tanggal 11 April jam setengah 12 siang Titanic tiba di Irlandia, tadi dari Prancis ke Irlandia. Nah, jam setengah 2 siang Titanic berangkat melintasi Samudra Atlantik. Nah, dalam perjalanannya Titanic ini mengalami berbagai gangguan. Ya. Jadi di jalan pun dia udah banyak gangguan. Cuaca dingin, angin kencang, gelombang tinggi. Tapi semuanya bisa dilewatin. Karena apa? Karena Titanic ini kapal yang canggih gitu. Jadi sudah disetting untuk melewati gangguan-gangguan tadi gitu. Nah, akhirnya hari Minggu sore tanggal 14 April Titanic menerima serangkaian peringatan dari kapal-kapal kecil lain mengenai sebuah gunung es yang hanyut di daerah Grand Banks of Newfoundland. Jadi ada kapal-kapal di sekitarnya memperingatkan bahwa ini ada gunung es besar hanyut gitu, terbawa arus laut gitu. Nah, tapi anehnya Kapten Edward John Smith tadi itu malah menginstruksikan untuk menambah kecepatan kapalnya. Nah, ini misteri lagi nih. Jadi kecepatannya justru diperintahkan untuk ditambah gitu. Nah, tanggal 14 April jam 12 kurang 20 menit malam, tengah malam, pengawas kapal Frederick Fleet melihat sebuah gunung es tepat di depan Titanic. Jadi pada saat dia melihat gunung es itu, dia langsung memberi ngasih informasi ke anjungan ke sopir ke pengemudi kapalnya. Apa pengemudi kapal namanya, Pak? Nakoda.
langsung memberikan informasi ke nakoda, di depan ada apa ya, ada ini nih, ada gunung es nih gitu ya. Nah, pada saat diinformasikan itu, Kapten John Smith tidak ada di tempatnya, tetapi kapal sedang dikendalikan oleh opsir yang bertugas pada saat itu, namanya William Murdoch. Ya. Nah, pada saat menerima peringatan tersebut, Murdoch langsung memerintahkan kapal untuk dibelokkan mengitari es. Jadi kecepatan penuh, disuruh belok mengelilingi gunung es tadi, tapi mesinnya dimundurkan gitu dengan kecepatan penuh, tapi mesin baling-baling bawah itu dimundurkan gitu. Jadi kayak mobil atau ya mobil dengan kecepatan penuh langsung ke gigi mundur gitu Pak. Bilang, tapi ini di air bedanya. Kalau di situ kan mungkin slip gitu. Nah ini di air. Kalau di air pada saat mundur gitu lalu kecepatannya tinggi, itu kapalnya akan membanting gitu Pak. Membanting dan justru menabrak gunung es tadi dengan kekuatan penuh gitu. Jadi daripada belok tapi mesinnya dimundurkan, mending lurus tapi mesinnya dimundurkan gitu. Lebih efektif harusnya pada saat itu. Nah, akhirnya Titanic menabrak gunung es tadi di lambung kapal bagian kanan ya. Sehingga menciptakan lubang di bawah garis air, jadi di bawah permukaan air itu kapalnya lubang, terus masuk ke dalam airnya ke ruang mesin. Ruang mesin yang pertama terendam adalah ruang mesin bagian depan. Jadi kapalnya bagian depan awalnya itu tenggelam yang bagian depan dulu nih, bagian depan, bagian belakangnya keangkat gitu Pak. Nah, 2 jam 40 menit kemudian Titanic patah menjadi 2 bagian. Ya. Dari jam 23.40 ya, 23.40. Nah 2 jam, hampir 3 jam kemudian Titanic patah menjadi 2 bagian, dan akhirnya pada jam 1:20 tanggal 15 April seluruh kapal Titanic mulai tenggelam ke dalam Laut Atlantik yang pada saat itu suhunya adalah -2 derajat Celcius. Nah penumpang kapal maupun awak kapal itu belum siap Pak. Nah jadi misteri lagi nih, 80% awak kapal yang tadi direkrut itu adalah anak-anak muda, orang-orang baru yang belum punya pengalaman gitu. Belum punya pengalaman, jadi mereka belum siap menghadapi kondisi ekstrim seperti ini gitu. Nah jadi penumpang maupun awak kapal itu belum siap menghadapi situasi darurat tersebut, sehingga menyebabkan 1.517 orang tewas pada saat itu. Tewas akibat hipotermia dan serangan jantung hanya dalam hitungan menit. Jadi masuk ke dalam laut, beberapa menit kemudian langsung tewas gitu. -2 derajat Celcius Pak. Kalau pagi-pagi kita sholat subuh berapa derajat? 18 nya, 18 merigidik. Iya -2 Pak, Masya Allah. Nah, siro. Apa Pak? Bisa. Ini. Nah, 710 orang selamat dan diangkut ke New York. Nah, itu tragedi Titanic menurut film Titanic yang kita tonton gitu Pak, dan menurut catatan-catatan yang ada mengenai kapal tersebut gitu. Nah sekarang kita masuk ke konspirasinya nih Pak ya. Sebelumnya gini, Islam punya musuh tidak Pak? Punya ya. Yang kata Allah adu mubin, iblis ya. Nah, iblis atau setan itu senjatanya apa Pak? Was-was ya. Bisikan. Nah, harewas. Jadi iblis atau setan itu hanya bisa membisikkan ke telinga manusia. Dia tidak bisa mengganggu manusia secara fisik. Kalau misalnya ada setan yang bisa mengganggu manusia secara fisik, itu lagi galau setannya. Lagi galau. Nah, untuk menghancurkan umat Islam secara fisik, maka setan harus mempunyai tubuh, harus mempunyai tangan dan kaki gitu. Nah, siapa tangan dan kaki setan ini?
Nah, kalau misalnya kita tarik ceritanya mulai dari zaman Raja Namrus, Fir'aun sampai sekarang, itu mungkin lama. Tetapi intinya musuh kaki tangan iblis atau setan sebagian besar adalah umat Yahudi. Nah, Yahudi yang mana? Sebelumnya saya udah informasikan Yahudi yang bekerja sama dengan iblis dan setan adalah Yahudi Zionis. Yang kebanyakan adalah di dalamnya Yahudi Askenazi. Kalau Yahudi Ortodok itu insya Allah masih berpegang pada Taurat Nabi Musa gitu. Nah, sayangnya Yahudi Ortodok yang berpegang erat pada Taurat Nabi Musa tadi sudah banyak dibunuh, hampir semuanya dibunuh pada saat peristiwa Holocaust. Holocaust itu adalah umat Yahudi hampir seluruh umat Yahudi dibunuh oleh Nazi pada saat itu Pak ya, di bawah pimpinan Hitler. Nah, Hitler itu adalah Yahudi juga gitu. Yahudi tapi Yahudi Askenazi. Jadi di dalam Yahudi ini terjadi pertentangan antara Yahudi Ortodok sama Yahudi Askenazi. Nah, karena Yahudi Ortodok ini selalu menghalang-halangi Yahudi Askenazi untuk kembali ke tanah yang dijanjikan yaitu Palestina, maka mereka membuat konspirasi untuk membunuh Yahudi Ortodoks tadi supaya tidak lagi menghalang-halangi mereka gitu. Nah, jadi itu cerita di belakangnya Pak. Jadi intinya iblis atau setan ini punya kaki tangan yaitu Yahudi ya. Nah, dalam Al-Qur'an juga disebutkan walantardo angkal Yahuda walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Nah, itu juga peringatan dari Allah. Kenapa bukan walatardo? Kenapa walantardo? Karena lan itu juga adalah kalimat mudhari. Kalau walatardo itu tidak akan pada saat itu saja. Tetapi kalau walan, mereka umat Yahudi dan Nasrani ini tidak akan berhenti. Walan tardo, tidak akan pernah ridho ya, sampai kalian mengikuti milah mereka. Kenapa milah Pak? Bukan walantardo angkal Yahuda walan nasoro hatta tabi'a dinakum. Kenapa tidak dinakum? Kenapa milatakum? Karena yang mereka serang itu bukan agama Islam, tetapi jalan hidupnya Pak, sistemnya yang mereka serang. Contoh gini, kalau misalnya kita ke Bandung, masjid mereka sandingkan dengan mall. Jadi orang yang mau datang ke masjid akan mau cari makan dulu lah, cari donat dulu ke mall gitu misalnya. Nah, jadi mereka tidak akan melarang umat Islam untuk datang ke masjid, tetapi mereka akan mengganggu pikiran umat Islam untuk tidak datang ke masjid gitu. Jadi datang ke masjid lagi ngaji, tiba-tiba di sebelah ada yang dangdutan gitu misalnya. Jadi mereka mendistract gitu loh. Jadi yang mereka serang itu bukan agama Islam, tetapi jalan hidupnya. Makanya kalimatnya milah, bukan din gitu ya. Nah, itu kok jadi kemana-mana lagi Pak. Konspirasinya begini. Tadi kan iblis membutuhkan kaki tangan, yaitu kaum Yahudi ya. Yahudi yang mana? Yahudi Zionis gitu. Nah, tanggal 22 November tahun 1910. Jadi 1910, 11, 12, 13, 14. 4 tahun sebelum 2 tahun sebelum Titanic tenggelam ya. Di Jekyll Island, itu di daerah Amerika, masih di wilayah Amerika, terjadi pertemuan rahasia yang diinisiasi oleh Rothschild dan dipimpin oleh Nelson Aldrich. Jadi Rothschild menyuruh Nelson Aldrich ini politisi Pak, pada saat itu politisi yang sangat berpengaruh di Amerika. Anak perempuan Nelson Aldrich ini namanya Abby, itu menikah dengan John D. Rockefeller Jr. Jadi Nelson Aldrich mempunyai menantu anaknya Rockefeller, yang mana Rockefeller juga adalah keturunan Yahudi Zionis juga gitu. Orang terkaya di dunia juga.
Nah, anak dari Abby dan John D. Rockefeller tadi namanya Nelson Aldrich Rockefeller. Itu yang nantinya akan menjadi wakil presiden Amerika Gerald Ford gitu. Nah, jadi nantinya Nelson itu keturunannya akan menjadi wakil presiden Amerika gitu. Nah, pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh berpengaruh. Ada yang bilang ada 7 orang tokoh berpengaruh yang disinyalir memiliki 1/4 kekayaan dunia pada saat itu. Ya. Jadi termasuk di dalam yang hadir itu namanya JP Morgan. Nah, JP Morgan ini diingat-ingat lagi Pak namanya. Tadi udah ada berapa nama yang diingat? Kapten Titanic ya. Terus sekarang JP Morgan. Nah, nanti berpengaruh nih Pak. Hati-hati. Ini lawan. Nah, pertemuan tersebut tujuannya apa? Ya, isu utama dari pertemuan tersebut adalah keresahan para pemilik kekayaan tadi yang 1/4 penduduk dunia tadi atas resesi ekonomi ya, yang dialami oleh Amerika. Gitu. Jadi pada saat itu Amerika sedang resesi, makanya mereka panik. Karena apa? Karena resesi itu bisa menghancurkan bisnis mereka. Nah, Indonesia katanya bulan depan resesi Pak. Bulan depan itu sekarang ya. Bulan ini ya resesi. Kata Pak Profesor Mahfud MD ya. Resesi. Tapi anteng-anteng aja Pak Indonesia ya menghadapi resesi. Amerika menghadapi resesi ini kalang kabut Pak, kacir-kacir. Nah, Indonesia anteng kenapa? Karena Indonesia punya yang namanya UKM. Ya. Yang mana UKM ini tidak pernah disupport oleh pemerintah. Tapi pada saat terjadi resesi, maka UKM ini yang dijadikan bumper di depan gitu. Baru dikasih bantuan. Cair. Acan Pak saya mah. Nah, pada saat itu dominasi keuangan dunia itu belum dikuasai oleh dolar. Dominasinya masih dipegang oleh pound sterling. Jadi mata uang Eropa pada saat itu, Pak. Jadi intinya tujuan dari pertemuan tadi adalah meruntuhkan ekonomi Eropa supaya dolar Amerika bisa menggantikan pound sterling gitu. Ya. Nah, ini ada 5 hasil kesepakatannya, Pak. Yang pertama, monopoli perbankan. Yang kedua, monopoli penciptaan uang untuk dipinjamkan. Jadi mereka akan menciptakan dolar untuk dipinjamkan, gitu. Ya. Yang ketiga, menguasai cadangan seluruh bank. Jadi bank itu kan dia punya cadangan, Pak. Jadi kalau kita misalnya punya tabungan di bank 1 miliar itu. Nah, itu di bank itu tidak akan ada 1 miliar, Pak. Paling di bank itu cuma 10%-nya uang kita. Sisanya mereka putar lagi. Nah, sisanya itulah yang dimonopoli oleh kelompok ini gitu. Ya. Nah, yang keempat, memindahkan kerugian pada pembayaran pajak nasabah sebagai bailout. Ya. Yang kelima, meyakinkan Kongres bahwa skema itu akan melindungi publik karena sistem bank yang akan mereka bangun yang namanya nanti adalah Federal Reserve. Jadi di atasnya Bank Dunia itu ada Federal Reserve namanya, Pak. Yang sekarang dikenal dengan The Fed namanya. Jadi dengan membangun The Fed ini, maka akan melindungi publik, akan melindungi keuangan Amerika gitu. Dan menjadikan The Fed itu sebagai sokoguru atau panutan ya untuk menjadi stabilitas moneter di Amerika gitu. Nah, ini saya kurang ngerti juga nih moneter segala macam. The Fed pembentukan The Fed ini yang tadi dibangun oleh 7 orang tadi itu mendapat perlawanan sengit dari Partai Demokrat Amerika sebagai partai oposisi. Karena apa? Karena The Fed ini akan diserahkan sepenuhnya ke swasta. Nah, jadi bayangkan Pak, swasta punya hak untuk mencetak uang. Bagaimana jadinya? Jangan swasta lah, kita aja misalnya, saya dikasih hak untuk mencetak uang, pasti cetak sebanyak-banyaknya Pak, ya kan? Betul apa betul?
Cair. Nah, itu yang ditentang oleh Partai Demokrat ini, karena dengan menyerahkan the Fed tadi ke swasta, maka akan membuat kacau gitu perekonomian. Nah, the Fed ini fungsi utamanya adalah mengatur beberapa sistem bank yang memiliki kuasa untuk mencetak dolar, ya, dengan tujuan menjadikan dolar sebagai mata uang dunia, menggeser pound sterling di Eropa yang tadi. Nah, salah satu strateginya adalah menyeting, ya, membuat perang dunia pertama dan kedua. Jadi perang dunia pertama dan kedua itu disetting oleh mereka, ya, untuk merontokkan Eropa sebenarnya. Untuk merontokkan Eropa. Karena apa? Karena mereka mengobrak-abrik, bukan mengobrak-abrik sebenarnya. Mereka menghasut negara-negara Eropa untuk saling berperang. Nah, berperangnya bagaimana? Kalau negara-negara di Eropa tadi berperang, maka mereka akan membutuhkan senjata, mereka akan membutuhkan peralatan, tentara segala macam. Uangnya mereka pinjamkan lewat the Fed tadi, kan mereka punya kuasa untuk mencetak uang. Nah, perang, saya biayain nih, si A lawan si B, dua-duanya dibiayain sama mereka. Jadi dua-duanya itu berhutang sama Federal Reserve tadi. Jadi siapapun yang menang tetap menang Federal Reserve gitu. tidak berpengaruh gitu, Pak. Nah, mereka mengobrak-abrik Eropa itu dengan perang dunia pertama dan kedua. Nah, akhirnya Eropa runtuh, naiklah dolar gitu. Berkuasa dolar. Nah, tetapi penentang tadi yang ada di Partai Demokrat Amerika tadi, ya, itu menjadi ganjalan untuk pendirian The Fed ini. Makanya JP Morgan, ya, JP Morgan sebagai pemilik White Star Line. Nah, jadi kan JP Morgan tadi datang ke pertemuan rahasia tadi. Nah, itu dia adalah pemilik White Star Line tadi, yang mana White Star Line tadi adalah pembuat kapal Titanic gitu ya. Nah, JP Morgan mengundang 3, jadi yang menentang itu tokoh utamanya ada 3 nih, Pak. Namanya John Jacob Astor yang kelima, Isidor Straus, dan Benjamin Guggenheim. Jadi 3 orang ini itu adalah orang yang bisa merontokkan the Fed. Kekuasaannya itu melebihi dari Federal Reserve tadi gitu. Makanya 3 orang ini harus disingkirkan gitu. Makanya JP Morgan tadi mengundang 3 orang tadi untuk naik ke Titanic gitu. Ya, yuk naik sama saya nih, rame-rame Titanic, kasihlah kamar mewah gitu ya, kabin mewah gitu. Nah, tapi pada saat Titanic mau jalan, JP Morgan membatalkan keberangkatannya. Jadi ikut JP Morgannya. Culas nih, Pak. Jadi pada saat mau berangkat turun dia, nggak jadi ikut. Nah, akhirnya kan tenggelam tuh Titanic. Nah, Titanic tenggelam termasuk 3 orang tadi. Setelah 3 orang tadi tidak ada, meninggal, maka dengan bebas, dengan leluasa mereka mendirikan Federal Reserve untuk menguasai keuangan dunia sampai sekarang, Pak. Jadi tokoh-tokoh yang tadi bertemu di dalam pertemuan di Jekyll Island tadi itu penerus-penerusnya masih sampai sekarang masih sering melakukan pertemuan, Pak. Dikenalnya dengan Bilderberg Club namanya. Jadi agendanya adalah membahas perkembangan dan strategi penguasaan ekonomi dunia di bawah Federal Reserve tadi gitu. Nah, di Indonesia bagaimana? Di Indonesia itu ada yang namanya Bank JP Morgan di Jakarta, Pak. Ada kan Bank JP Morgan? Itu pemiliknya ada JP Morgan. Nah, jadi setelah tenggelamnya Titanic tadi, itu Bank JP Morgan ini ratingnya naik. Karena apa? Karena korban-korban Titanic tadi kalau mau menuntut ganti rugi itu harus membuka rekening di Bank JP Morgan tadi. Jadi seluruh korban itu akhirnya membuka rekening di Bank JP Morgan tadi. Nah, banyak yang membuka rekening sampai ngantri itu di setiap cabang Bank JP Morgan tadi, naiklah ratingnya gitu sampai sekarang. Sampai sekarang juga masih ngantri, Pak. Kemarin saya berangkat masih ngantri kan. Jebakan. Masih buka rekening itu cair-cair.
Nah, di Jakarta atau di Indonesia, Bank JP Morgan ini pernah dipimpin oleh tokoh yang namanya Gita Wirjawan. Pernah dengar, Pak? Gita Wirjawan itu pernah menjadi Menteri Perdagangan ya di era SBY ya, tahun 2004 sampai 2009. Nah, Rothschild itu juga punya kuasa juga di Indonesia, menguasai tambang batu bara, kerjasama dengan Bumi Resources, punya Bakri di Kalimantan. Nyambung kan semuanya. Gitu. Makanya penguasaan ekonomi dunia itu, termasuk di Indonesia, itu sudah dipicu semenjak tenggelamnya kapal Titanic. Coba bayangkan 3 tokoh tadi masih hidup sampai sekarang, Pak. Bisa jadi Federal Reserve tidak akan ada. Federal Reserve ini maksudnya gimana, Pak? Jadi seluruh negara di dunia itu berhutang kepada Bank Dunia, ya, kepada Bank Dunia yang ada di bawah Federal Reserve tadi. Bank Dunia itu bukan punya Amerika. Jadi negara-negara itu tidak berhutang ke Amerika, karena Amerika pun berhutang ke Bank Dunia tadi. Nah, jadi kalau misalnya Amerika saja yang negara adikuasa, negara superpower segala macam, berhutang kepada Bank Dunia, siapa pemilik Bank Dunia ini sebenarnya? Pertanyaan kan? Nah, itu. Jadi pemiliknya itu adalah sepersekian persen penduduk dunia tadi yang menguasai sebagian besar sumber daya di dunia. Nah, jadi kalau misalnya kemarin pas 17 Agustus kita berteriak merdeka, pikir lagi sudah merdekakah kita? Nah, mungkin begitu saja, Pak. Ya, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat. Kalau ada salah atau ada kekurangan silahkan dikoreksi. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari saya sendiri pribadi. Ditutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.